Saya menyiapkan semua bahan publikasinya, dekorasinya, termasuk baliho besar-besar di mengelilingi Monjali itu. Semua saya pikir single fighter sendiri. Tapi di balik saya punya mitra-mitra perusahaan banyak, memperoleh profit, memperoleh sesuatu hasil dari kerja saya dari umur 20 sampai 25 tahun. 5 tahun pertama saya sudah bisa memperoleh hasil yang banyak, sehingga tahun 96 saya sudah beli rumah. Sebenarnya tidak ada tantangan dalam berbisnis itu, yang ada hanya kita bagaimana cara menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Bergotong royong, saya jadi Karang Taruna Teladan Nasional tahun 97, dan saya diundang Presiden Soeharto untuk menerima penghargaan di istana pada saat itu. Meskipun sudah berpuluh tahun keluar duit untuk organisasi, keluar duit untuk teman-teman, untuk masyarakat, tapi tidak menjadikan saya kemudian duit saya malah habis. Tapi alhamdulillah malah justru ketika kita banyak keluar duit untuk sosial, kita banyak kemudian imbalannya dari Allah masuk menjadi aset kita. Oke, selamat datang kembali bersama kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Masih di program acara yang sama, yaitu Ngopi Ngobrol Motivasi. Ya, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin nanti akan kita perkenalkan. Di sini sudah bersama saya dengan Bapak Haryawan. Oke, Pak Haryawan. Mungkin sebelumnya bisa untuk memperkenalkan diri, Pak, ya, kepada teman-teman. Nama saya Haryawan Emir Nuswantoro. Ya. Untuk alamat tinggalnya sendiri, Bapak? Ya, alamat saya itu alamat KTP ya. Alamat KTP saya bukan di sini sebetulnya. Alamat saya KTP di Jalan Nogosari Lor 17, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Tapi tinggalnya di Sono Pakis Lor, Ngestiarjo, Kasihan, Bantul. Berarti Bapak ini asli Jogja ya, Pak? Ya, saya asli Jogja dan lahir di kawasan Keraton itu. Oke, kira-kira untuk riwayat pendidikan sendiri, Bapak? Saya semua pendidikan saya di Jogja, di kota Yogyakarta, dari TK sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi saya di Universitas Gadjah Mada. Saya di Fakultas Sastra. Jurusannya Sastra Jawa. Sastra Jawa, oke. Mungkin jika kita melihat Bapak, mungkin dari ngecek CV Bapak itu istilahnya Bapak ini aktif dalam kegiatan industri, wirausaha dan sebagainya itu. Kira-kira tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya Bapak itu lulusan Sastra Jawa. Ya, itu korelasinya kira-kira bagaimana Pak awal merintis itu, Pak? Ya, justru itu makanya di Sastra Jawa itu yang dipelajari kitab-kitab kuno. Nah, yang dipelajari masa lampau. Tulisan-tulisan huruf Jawa, babat-babat ya. Ya, itu yang dipelajari di situ, dan itu kalau anak-anak kekinian ya tidak akan bisa telaten mempelajari seperti itu. Mungkin sama juga seperti saya waktu itu. Maka kemudian ya yang terlintas dalam pikiran saya, pokoknya saya harus selesai gitu aja di kuliah itu. Tapi kalau saya selesai kuliah, nah problemnya saya mau kerja apa ilmu yang saya peroleh ini bisa cukup untuk mencari pekerjaan, karena basis sastra Jawa ini tidak mudah. Kalau untuk cari kerja ya harus konsentrasi lowongannya di sektor kebudayaan. Di pendidikan saja kita tidak pernah bisa, teman-teman ini dari sastra Jawa UGM ya itu nggak bisa diakui untuk mengajar bahasa Jawa karena dianggap nggak punya basic pendidikan. Jadi basic kita sastra. Nah itulah, sehingga saya mulai dari mahasiswa saya berpikir bagaimana nanti kalau saya lulus, bagaimana saya harus bisa cari uang. Ya itu kemudian saya harus mau tidak mau harus berwirausaha. Lanjut Bapak, itu kan tadi mengenai basic di sastra Jawanya. Mungkin ide awal untuk berwirausahanya Bapak setelah lulus atau istilahnya langsung terjun ke wirausaha, atau ada ide-ide coba-coba dulu? Iya, yang lain? Malah belum lulus saya sudah berbisnis. Iya. Jadi selama kuliah di sastra Jawa itu saya juga nyambi cari obyekan apa ini untuk tambahan uang saku saya. Nah,
karena ya kan sudah mungkin masa depan nanti kalau saya lulus dari sastra Jawa tidak cukup lah ilmu yang saya peroleh itu untuk cari uang. Ya kebetulan saya sejak kecil itu suka hal-hal yang apa, gambar, suka tulisan, itu mempelajari, melihat hal seperti itu dan mempraktekkan itu seneng. Kalau dulu kan kita bikin pakai tulisan pakai rugos dan beralih ke komputer dan beralih dengan sablon. Nah itu saya seneng hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak pernah bisa nyablon, tidak pernah bisa bikin, membuat ilustrasi, membuat gambar, saya tidak bisa. Nah itulah. Kemudian ya saya harus mempelajari sendiri semua yang saya inginkan. Saya ingin berbisnis yang berbasis hal-hal tentang desain seperti itu. Kemudian saya ya tertariknya di dunia percetakan. Jadi sejak umur 20 tahun saya mulai berbisnis percetakan. Ya awalnya hanya sekedar kita terima order, saya nggak bisa ngerjakan sendiri, ya saya cari mitra, cari teman, atau cari percetakan, cari mitra bisnis yang bisa mengerjakan itu. Saya lempar ke sana ke sini seperti itu. Awalnya dari umur 20 tahun saya mulai menggeluti seperti itu. Dan itu saat itu tidak ada pesaingnya. Saat itu jarang mahasiswa yang tahu cara membuat proses cetak. Itu teknik cetak saat itu masih minim sekali diketahui orang, karena ya tidak ada YouTube, tidak ada orang mempelajari. Paling banter orang bisa mempelajari sablon, itu ada kursusnya sablon, tapi nggak ada kursus percetakan, tidak ada kursus desain grafis saat itu juga belum ada. Ya beda dengan sekarang kan. Iya, sekarang apa semua ada. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun kita mahasiswa, tadi bapaknya di umur 20 tahun sudah ada ide untuk membuka usaha, itu bagus sekali. Kemudian mungkin itu tadi awal tersebut mungkin ada suka dukanya sendiri Pak, atau mengalami kendala, atau mungkin karena temannya sedikit jadi susah awal-awal mencari mitra itu. Enggak, saya apa-apa sangat mudah sekali saat itu. Intinya gini, saya pertama harus cari order ya. Ini saya harus berlaku sebagai seorang marketing ya. Cari order ya dari kenalan jaringan organisasi, dari jaringan tetangga, dari jaringan pertemanan. Nah, fungsi marketing kita itu yang sangat penting di situ. Percuma kalau kita hanya bisa memproduksi sesuatu barang tapi kita nggak bisa menjual. Nah, sangat beruntung sekali saya baru ikut organisasi juga baru beberapa saat itu, umur 20 tahun. Ya nggak lebih dari 5 organisasi saya ikuti. Tapi dari organisasi itu saya punya banyak kenalan teman. Punya banyak kenalan relasi, sehingga order saya sangat banyak. Meskipun saya tidak punya karyawan, tapi saya bisa mengerjakan apa saja yang diorder orang. Termasuk tahun 95 itu saya baru berumur 25 tahun, baru aja selesai kuliah, saya dapat proyek besar untuk mengerjakan peringatan Hari Keluarga Nasional di Jogja. Itu ada Presiden Soeharto datang, saya diminta menyiapkan seluruh dekorasi dan publikasi acara itu, mulai dari bandara sampai ke Monumen Jogja Kembali. Saya juga tidak menyangka orang bisa percaya dengan saya, meskipun pada saat itu saya tidak punya karyawan, tidak punya kantor, tidak punya perusahaan. Saya dipercaya menyiapkan semua bahan publikasinya, dekorasinya, termasuk baliho besar-besar mengelilingi Monjali itu. Semua saya pikir single fighter sendiri. Tapi di balik saya punya mitra-mitra perusahaan banyak. Contohnya untuk publikasi pasang umbul-umbul spanduk, saya tidak usah pusing-pusing, saya tinggal cari kenalan selama ini yang sering bantu saya di organisasi. Kalau bikin spanduk, bikin umbul-umbul, wah si A ini saya order sekian puluh juta, dia juga kaget dapat orderan nomplok gitu. Terus bikin baliho besar-besar di Monumen Jogja Kembali mengelilingi itu. Jadi situ harus ada gambarnya Presiden Soeharto waktu muda, harus ada gambarnya tokoh-tokoh. Itu juga nggak mudah, harus memvisualkan, karena dari kementerian saat itu juga memantau semua proses saya mendesain, kemudian saya harus mempresentasikan. Dan itu puncak saya di awal karir saya, umur 25 tahun saya sudah bisa memperoleh profit, memperoleh sesuatu hasil dari kerja saya. Dari umur 20 sampai 25 tahun, 5 tahun pertama saya sudah bisa memperoleh hasil yang banyak, sehingga tahun 96 saya sudah beli rumah.
96. Berarti umur 26 saya sudah punya 26 rumah. ya. Ya, sebelum nikah saya sudah punya rumah. Oh. Insyaallah. Oke, sangat menarik sekali. Kira-kira Bapak, pada awal itu Bapak hanya berfokus di bidang percetakan atau digital apa? Desain-desain seperti itu, atau sudah ada mengembangkan sayapnya ke industri lain, atau hanya berfokus di satu itu saja, Pak? Ya masih hanya di percetakan saja pada waktu itu. Jadi sejak umur 20 sampai 25 ini saya fokus di dunia percetakan. Tapi percetakan kan luas. Artinya saya bisa nerima order spanduk, umbul-umbul, kemudian baliho besar-besar itu, billboard, semua saya terima. Sepanjang itu bisa saya mampu kerjakan, saya terima. Saya tidak mikir soal nanti gimana cara mengerjakannya, gimana cara saya mencari modalnya, karena semua harus butuh modal semua itu. Tapi kenyataan saya tidak pernah dimodali orang tua juga. Saya juga tidak punya modal finansial secara pribadi, karena saat itu orang tua saya tidak pernah menyuruh saya berbisnis, kemudian dikasih modal, itu tidak pernah. Cuma saya pikir sendiri gimana caranya saya harus punya modal, karena ketika kita mengorder ke perusahaan senilai puluhan juta, kita harus ngasih DP kan. Nah, kita harus meyakinkan kasih DP-nya. Tapi kalau tidak kasih DP, mereka juga harus bisa kita yakinkan bahwa kita profesional, akan bisa membayar tepat waktu. Karena kalau mereka nggak percaya sama kita, nggak mungkin bisa kita dibantu untuk seperti itu. Untuk sekarang ini Pak, tadi kan berbicara mengenai masa muda. Kira-kira untuk sekarang ini mungkin bisnis Bapak ini sudah merambah kemana saja? Oh iya. Untuk sekarang ini. Nah, kira-kira. saya punya bisnis itu sejak umur tadi ya 20. Kemudian umur 30. Umur 30 saya mulai menambah lagi bisnis saya. Nggak hanya percetakan. Saya saat itu trennya kan wartel. Saya bikin wartel di 3 tempat. Tren lagi bikin taman bacaan. Saya bikin juga taman bacaan di 5 tempat. Tapi ini semua ternyata hanya tren yang nah sekarang bisnis itu memang harus kita pelajari. Bisnis itu tidak bisa berlangsung lama. Semua ternyata bisnis itu hanya tren. Nah, sama juga wartel, taman bacaan ini hanya tren. Saat itu bisnis saya ini saya buat hanya bisa bertahan sampai 4 tahun saja. Ini terus asetnya saya jual. Untuk saat itu masih ada orang yang mau beli, orang yang tertarik, yang pengen beli dan kemudian membuat usaha yang sama seperti saya itu. Jadi usaha itu saya tutup, lalu saya tahun 2005, nah saya bikin usaha lagi namanya Tour and Travel. Bikin usaha Tour and Travel ini juga nggak mudah. Kalau kita sekedar bikin biro perjalanan, kita ngurusi wisata, itu gampang itu ya. Nah, ini suatu keberuntungan pada saat itu ada perusahaan penjualan tiket di Jogja, punya seorang kiai, collab. Nah, dia itu hanya percaya kalau perusahaan itu dibeli saya juga heran. Percaya kalau itu dibeli saya dan tidak mau menjual kepada orang lain. Dan alhamdulillah saya beli, itu murah sekali. Kemudian perusahaan ini eksis, tapi saya juga menyikapi suatu saat nanti bisnis tiket pesawat ini juga akan online dengan teknologi baru. Itu yang saya pikir seperti itu tahun 2012. Dan benar kemudian jadi sekarang ini marak sekali. Makanya tahun 2013 perusahaan ini saya jual. Oke. Saya jual, alhamdulillah juga dibeli orang Arab. Saya juga masih tidak habis pikir itu orang Arab mau beli perusahaan lokal punya saya. Saya belinya saat itu 25 juta, dia beli dari saya 300 juta perusahaan saya. Hanya karena dia tertarik dengan legalitas perusahaan saya ini, karena saya menjadi agen Garuda saat itu. Dan sampai sekarang masih dikelola oleh orang Arab, dia tinggal di Jakarta. Jadi dia untuk kelola umroh perusahaan ini sekarang. Tapi sudah bukan milik saya, semua sahamnya saya jual. Jadi satu persatu ketika perusahaan itu sudah saya tidak mampu menjalankan karena trennya berubah, saya jual asetnya. Tapi saya tidak rugi karena saya jual aset dan legalitasnya saya punya ada income masuk, dan itu saya belikan, kemudian saya belikan tanah misalnya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam berbisnis itu kita perlu membaca situasi ya. Iya, agar apa Pak kira-kira Pak? Yang gini sekarang ini perubahan iklim bisnis, perubahan iklim sosial itu sangat cepat sekali. Jadi kita terus peka dengan
situasi dan perubahan ini. Perubahan. Ya, kalau tidak salah 10 tahun belakangan ini belum ada yang marak online seperti tiket online, jual barang online, makanan pun online. Dulu tuh 10 tahun kebelakang nampaknya kurang ada. Iya. Kira-kira Bapak, dalam berbisnis itu kan kita mempunyai suka duka, pasang surut, naik turun. Itu kira-kira pernah tidak Pak? Dan kira-kira ada nggak support system atau orang-orang terdekat yang menemani Bapak pada saat itu? Karena Bapak tadi bercerita, saya membangun bisnis itu sendiri, apa-apa sendiri. Kira-kira apakah ada support sistemnya Pak? Iya. Ya apa gaya bisnis setiap orang itu beda-beda ya. Saya termasuk golongan orang yang tidak mudah percaya mendelegasikan semua kemenangan itu ke orang lain, ke anak buah. Ketika saya buat percetakan pun, saya tidak pernah di percetakan saya ini merekrut orang-orang yang punya kepandaian, punya kelebihan di dunia percetakan, tidak punya keahlian di marketing. Jadi percetakan saya itu di situ kalau mau kerja tempat saya, ya tahunya harus tahu sekedar membuat produksi, nggak boleh tahu tentang marketing perusahaan saya. Marketing ya saya jalankan sendiri. Karena ketika kita melibatkan orang lain yang pinter marketing, ya pasti nanti dia mikir menggerogoti perusahaan kita. Nah itu pasti dimanapun terjadi seperti itu. Makanya kalau mau kerja di perusahaan saya malah syaratnya harus nggak tahu apa-apa, nggak pinter, malah kerja di tempat saya. Nah orang juga yang misalnya tahu desain grafis kerja di percetakan saya nggak pernah merekrut orang yang langsung pinter desain grafis. Saya justru merekrut pemuda-pemuda yang belum tahu apa-apa. Saya ajari desain grafis. Kalau sudah pinter malah saya ajari dia harus keluar dari tempat saya. Saya motivasi, kamu harus cari tempat yang lebih baik dan lebih menjanjikan, jangan di sini terus. Semua karyawan saya selalu saya motivasi seperti itu. Mungkin untuk tantangan dan kendala sih Pak dalam berbisnis menurut versi Bapak ya sebetulnya tidak ada tantangan dalam berbisnis itu. Yang ada hanya kita bagaimana cara menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Ya misalkan sekarang orang kecenderungannya anak muda itu kalau diajak berbisnis takut memulai biasanya, nggak punya modal. Padahal sebetulnya nggak perlu modal. Banyak orang yang berbisnis itu nggak perlu modal. Saya juga nggak pernah punya modal. Saya nggak pernah dimodali orang tua dan nggak punya modal finansial, modal harta benda untuk saya jadikan modal. Hanya modal kepercayaan itu tadi. Jadi nggak perlu modal uang yang banyak. Kalau sekarang misalkan contoh nggak punya duit apa-apa, nggak punya modal apa-apa, ini pendatang di Jogja, saya harus memulai bisnis apa supaya saya bisa eksis. Ya mulai saja dari bisnis yang paling gampang, nggak usah pakai aplikasi yang rumit-rumit dulu, pakai Facebook saja. Nah, ya kan, Facebook ini sebetulnya awal dari semua teknologi aplikasi itu. Kemudian ada teknologi aplikasi itu kan sebetulnya hanya meniru trennya Facebook. Facebook bisa memperluas jaringan karena Facebook yang paling awal membuat Mark Zuckerberg sudah merancang ini. Nah, kita manfaatkan Facebook ini sebagai sarana pemasaran kita. Bisa enggak kira-kira punya ide enggak jualan apa yang bisa dijual di Facebook tanpa modal? Nah, saya di sini di rumah saya kebetulan mengoleksi barang-barang semua lawas semua, ada barang-barang yang sepintas tidak berharga. Tidak berat. Contoh ada koran lawas, koran kan? Itu koran-koran lawas ada semua. Itu saya koleksi, saya beli karena di situ ada sesuatu yang historinya menarik. Padahal orang yang menjual koran itu semua saya beli loh. Ini bukan saya nemukan di tukang loan, enggak. Saya beli tapi lewat ini iklan di Facebook. Nah, mereka yang menjual itu betul-betul nggak punya modal, tanpa modal. Dia hanya menemukan koran lawas, entah koran lawas itu ditemukan di rumah kakeknya atau di rumah tetangganya atau di rumah saudara, atau mungkin sedang bertandang kemana lihat tumpukan koran bekas, dia peka, koran bekas diambili, dibaca satu persatu, disortiri, lalu diupload di Facebook, dijual, dan ternyata laku. Satu lembar koran lawas itu saya beli ada yang harganya 100.000, ada yang 200.000. Kalau yang beritanya betul-betul punya nilai sejarah, ada yang bisa dijual 1 juta.
itu hanya dari koran lawas, belum dokumen lawas. Dokumen lawas juga menarik dan bisa dijual. Jadi kalau kita itu kesulitan mau jualan apa yang saya nggak punya produk, nggak punya barang, nggak punya jasa yang bisa saya jual, ya cari saja barang-barang lawas apa yang bisa punya ketertarikan dijual. Mungkin kita sendiri nggak tertarik, tapi kita harus yakin bahwa suatu saat ini orang juga akan tertarik membeli apa yang kita temukan ini. Coba nanti diamati di sini, itu koran-koran lawas itu ditemukan orang, mungkin bagi dia juga nggak menarik, maka dia menjual. Tapi dia yakin orang lain pasti juga ini kemungkinan punya ketertarikan dengan berita ini, dan akhirnya ya ada yang beli koleksi. Banyak itu yang seperti itu. Dan memang tidak banyak ya orang yang punya ketertarikan dengan dokumen lawas, barang lawas. Tapi semua intinya semua barang yang kita jumpai di mana itu kalau kita openi dan kemudian kita upload di Facebook dengan difoto, nah, karena kan sudah teknologinya canggih, fotonya juga bisa kelihatan bercahaya, tidak hanya foto yang buram. Itu beda nilainya ketika sudah tampil di online di Facebook, itu orang jadi tertarik. Ternyata laku, jadi uang. Padahal kita memperolehnya mungkin gratis. Coba lihat, ada tumpuan di kampus buku-buku lawas ditumpuk, mungkin ngotori perpustakaan sudah nggak penting bagi perpustakaan. Biasanya perpustakaan gitu, setiap berapa tahun sekali itu barang-barang yang buku-buku lawas dikurangi karena mungkin dianggap sudah nggak berguna. Nah, itu kalau ada yang mau ngopeni istilahnya apa, memanfaatkan, ya kita jual supaya ini bisa jadi uang. Jadi intinya semua barang bisa dijual. Ini semua barang ini juga saya beli semua. Padahal orang yang menemukan mungkin hanya menemukan dari tukang loh atau dari rosok ya. Nah, jika kita lihat kayaknya aneh gitu pas kalau mungkin teman-teman lewat tuh mungkin ini apa sih? Ternyata seperti itu latar belakangnya. Ya dan saya ya untuk memotivasi orang tuh kalau semua barang tuh laku dijual gitu loh. Mungkin Bapak kira-kira selama berbisnis ini ada tidak Pak kira orang yang istilahnya tidak suka dengan Bapak atau iri dengan kesuksesan Bapak, atau mungkin secara terang-terangan gitu Pak ngomong ke Bapak, saya nggak suka itu. Kira-kira selama ini pernah menemukan belum Pak? Ya. Dan mungkin Bapak menyikapinya seperti apa? Kalau terang-terangan enggak, biasanya orang yang enggak suka dengan kita itu justru malah orang terdekat kita. Orang terdekat. Bukan orang yang jauh-jauh, malah orang terdekat. Orang terdekat kita diam-diam pengen menyaingi apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita punya begitu. Dan kemudian misalnya orang banyak tahu saya dapat order dari mana, berusaha menyelidiki. Wah Pak Emir, kok tiap tahun tambah terus ini asetnya. Dia kan berusaha mencari tahu, tambah aset ini dari order mana, dari proyek mana. Banyak teman-teman saya seperti itu, mencari tahu proyek saya itu di mana saja. Dan kemudian ketika sudah tahu proyek saya, mereka berusaha nyerobot ke pemerintah yang memberi saya proyek. Ya itu sudah sering saya seperti itu. Tapi saya ketika memang itu saya terang-terangan terlihat di depan saya, ya saya langsung ngomong, loh gimana maksudnya piye kok langsung caranya kok seperti itu. Nah, kalau memang mau kita sama-sama mau menjual produk barang dan jasa yang dia punya keunggulan lain, ya jangan caranya dia tawarkan saja secara terbuka. Kalau memang orang tertarik ya akan dengan sendirinya datang. Ya banyak, kita memang sering apa saja, ya tidak hanya saya, mungkin siapa saja kamu juga bisa punya kesuksesan, orang lain iri, dan itu biasanya orang terdekat justru malah yang iri, yang pengen sama, kemudian dengan cara menjegal, dengan cara merongrong, justru ya itulah kehidupan memang seperti itu. Tapi tidak masalah, kita tetap jalani dan saya tetap enjoy semua bisa saya lalui. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini mungkin tips bagi teman-teman seperti saya, mahasiswa-mahasiswa dalam menjalankan bisnis. Tentunya setiap periode itu mengalami beberapa perubahan, penyesuaian dengan kondisi-kondisi itu. Kira-kira untuk tantangan kedepannya Pak, untuk kami ini, untuk memulai bisnis, kira-kira dari Bapak ada tips tersendiri tidak Pak? Oh iya. Nah, untuk anak-anak muda sekarang ini
kalau mau berbisnis sekarang di era sekarang ini memang sulit. Nah, anak saya pun kepengen bisnis, tidak saya perbolehkan. Nggak usah, kamu jangan tiru-tiru bapakmu, biarlah yang susah bapakmu. Karena memang bisnis itu nggak mudah. Tantangannya ya, tantangan pasar, tantangan produk, tantangan persaingan. Jadi bisnis ya sama dengan kayak politik, kejam sekali. Jadi kalau nggak siap untuk proyeksi 20-30 tahun ya yang akan datang, nggak usah berbisnis. Kalau kita berbisnis hanya untuk sesaat 1-2 tahun, ya itu tadi aja untuk sambilan saja, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap punya skill keahlian lain untuk yang kita tekuni secara profesional. Jangan mengandalkan semata-mata bisnis. Karena memang tantangannya beda sekarang dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun, 30 tahun yang lalu saya bisnis percetakan itu enjoy, persaingannya sedikit, masih jarang. Nah, tapi sekarang saya sudah mulai merasakan bisnis percetakan itu di era transisi yang dahsyat. Pertama, bisnis percetakan ya transisi penurunan omset dikarenakan era perubahan teknologi digital. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya tuh banyak kerjakan proyek-proyek pemerintah, misalkan mencetak laporan pajak. Tadinya buku laporan pajak itu saya yang mencetak. Sekarang laporan pajak nggak ada yang dicetak, semua cukup online. Ya. Nah, online PDF diupload, jadi nggak perlu materi cetak. Rapot SD, SMP, SMA, saya pernah mencetak itu sedih untuk sekolah-sekolah itu. Dulu, sekarang apa? Ya sekarang hanya di print satu lembar pakai printer, nggak perlu buku rapot. Hasil penilaian itu di print kemudian dimasukkan di map gitu aja. Terus sekarang cukup seperti itu. Ini memang perubahan yang dahsyat sekali. Jadi di percetakan pun saya juga sudah mengantisipasi. Nah, karena perubahan ini dahsyat, besar, dan mencakup budaya, mencakup teknologi, ya ini harus kita ikuti. Tapi tidak semata-mata saya harus mengikuti merubah aset yang saya punya. Misalkan saya tadinya mesin cetak offset, tapi punya banyak, terus saya rubah ke digital. Ini transisi yang tidak mudah, karena mesin cetak digital ini sekarang persaingannya juga rumit, persaingan margin harga yang sangat kompetitif sekali. Dan selain berbisnis juga, kayaknya Bapak itu aktif di masyarakat juga, Pak. Ya. Biasanya kan kalau orang berbisnis itu ya mungkin ya buat saya sendiri aja gitu. Ya. Itu kira-kira dasar apa yang menyebabkan Bapak itu istilahnya turut ikut di masyarakat, prihatin mungkin dengan masyarakat itu kira-kira seperti apa? Ya, saya memang sejak muda di organisasi. Ya itu tadi saya ceritakan, sejak saya muda organisasi apa saya ikuti, dari Karang Taruna di lingkup kelurahan, kemudian saya ikut KNPI, ikut remaja masjid, semua saya ikuti. Di kampus saya juga ikut, saya dulu juga jadi pemimpin redaksi di majalah kampus. Nah, kalau kita punya aktivitas di kampus ya kita imbangi lah di lingkungan kita, lingkungan itu di kampung apa di lingkup kelurahan apa kecamatan, kita ikut bisa berkontribusi membangun masyarakat. Nah, saya menjadi pengurus Karang Taruna, terutama saya di Karang Taruna sangat lama sekali. Saya sejak jadi pengurus Karang Taruna di kelurahan, kemudian tahun 97 karena saya bisa menghimpun anak muda di satu kelurahan saya ini semua bersatu padu, ratusan anak muda bergotong royong, saya jadi Karang Taruna Teladan Nasional tahun 97, dan saya diundang Presiden Soeharto untuk menerima penghargaan di istana pada saat itu. Itu terakhir kali Presiden Soeharto menjabat, karena tahun 98 sudah lengser. Nah, 97 alhamdulillah saya bisa ketemu terakhir kalinya saat masih menjabat. Itu saya karena prestasi saya bisa menggerakkan anak-anak muda untuk tertarik dalam bidang sosial kemasyarakatan di Karang Taruna itu, dan itu masih berlanjut kemudian sampai di pengurus Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai kemudian di pengurus nasional saya juga pernah. Sehingga ya kita memang harus imbang hidup itu. Bagi saya tidak bisa menekuni bisnis saja tanpa beraktivitas sosial, tanpa berinteraksi sosial. Bagi saya berinteraksi sosial ini justru sebagai hiburan. Jadi kita berkontribusi sosial, meskipun pada saat berkontribusi sosial ini justru saya banyak keluar duit.
bukan saya mencari uang. Ketika di bisnis saya mencari uang, tapi ketika di masyarakat dan di organisasi ini saya justru banyak keluar duit. Nah, untuk rapat-rapat saya harus nombok sendiri, harus keluar duit sendiri. Organisasi rata-rata ya duitnya kan terbatas, hanya duit yang sudah dialokasikan untuk administrasi, untuk sekedar apa rapat-rapat pun untuk penggadaan seperti itu. Ya kita tapi enjoy. Saya meskipun sudah berpuluh tahun apa ya keluar duit untuk organisasi, keluar duit untuk teman-teman, untuk masyarakat, tapi tidak menjadikan saya kemudian duit saya malah habis. Tapi alhamdulillah malah justru ketika kita banyak keluar duit untuk sosial, kita banyak kemudian imbalannya dari Allah masuk menjadi aset kita. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi berprestasi itu tidak hanya dalam bidang akademik atau olahraga. Dalam bidang keorganisasian masyarakat pun bisa berprestasi, bahkan sampai diundang ke istana ya Pak. Oke, begitu. Kemudian ini Pak ada pertanyaan lagi. Kebanyakan nih Pak, cenderung masyarakat kita itu lebih suka bekerja di orang gitu, dengan harapan pengen di zona nyaman gitu, tidak mau memulai bisnis sendiri. Itu ada ketakutan. Nah kira-kira ada pesan dari Bapak untuk menangani hal-hal yang seperti itu nggak Pak di masyarakat? Ya, ya memang ini ya apa kita bekerja di perusahaan atau ikut di orang itu kan ada kepastian. Meskipun ada juga ketidakpastian ketika yang kita ikuti itu ternyata misalkan usahanya bubar. Jadi itu pilihan. Kalau kita mau berbisnis sendiri, ya konsekuensinya semua harus kita total terlibat memikirkan sendiri. Nggak bisa bisnis itu kita sambi-sambi hanya misalkan kita hanya sekedar memproduksi saja, kita tidak bisa memasarkan. Nah ini juga nggak akan ada artinya. Ya kita kalau mau total niat bisnis ya semua harus kita jalani sendiri. Tidak bisa semua apa satu persatu kita limpahkan ke orang lain atau ke anak buah kita. Ini kalau bisnis model seperti itu, lambat laun nanti kita sama aja bunuh diri, bisnisnya hancur sendiri. Kalau kita memang sudah berniat bisnis, ya harus total dari A sampai Z. Kita sebagai leader harus tahu dan harus bisa mengerjakan sendiri. Kalau enggak, konyol nanti kita malah apa dikerjain sama anak buah, sama karyawan, akhirnya bisnis kita hancur. Tapi kalau kita mau memang tertarik untuk bekerja pada orang lain, ya karena memang mungkin disitulah orang lebih punya kepastian, tidak perlu mikir yang berat-berat. Memang bisnis itu sangat berat kalau sekarang di era sekarang, apalagi sekarang perubahan apa iklim teknologi, iklim bisnis ini sangat cepat sekali. Mungkin ini terakhir Bapak, untuk penonton kita di rumah, entah dimanapun mereka berada, harapan dari Bapak sendiri, saran maupun masukan bagi teman-teman dalam mungkin berbisnis, bermasyarakat atau yang lain untuk sekarang dan masa depan nanti Pak, harapan Bapak. Ya kita harus anak muda sekarang ini kan sebetulnya eranya lebih dimudahkan oleh teknologi. Lebih instan. Nah, kita lebih dimudahkan dan fasilitas apa saja ada sekarang, beda dengan dulu. Apa saja bisa kita pelajari dengan mudah. Tapi di balik itu tingkat persaingan bisnis di era sekarang itu lebih tinggi, sehingga kita bisa melakukan apa itu orang lain pasti juga bisa melakukan. Nah ini yang harus kita jeli kalau mau berbisnis sendiri, harus jeli menangkap peluang apa yang tidak dimiliki orang lain, atau kita punya sesuatu produk, barang dan jasa itu yang punya nilai spesifik, atau kalau kita mau menjual suatu potensi tempat wisata ya juga punya keunikan yang berbeda dengan tempat lain. Nah, di era sekarang ini yang lebih menarik itu bagaimana kita anak-anak muda ini mulai mengembangkan tren tempat-tempat wisata yang bisa kita garap dengan keunikan daerah masing-masing. Ini
yang justru tidak pernah berkurang peminatnya. Tapi kalau kita membuat produk kuliner saingannya banyak, kita membuat produk fashion juga persaingan cari keuntungannya sulit. Nah itulah kita bagaimana cari mengembangkan tempat-tempat yang bisa diandalkan untuk menjadi daya tarik wisata kita di sekarang. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan intisari dari topik-topik yang kita sudah paparkan tadi, dan juga saya ucapkan terima kasih ke Bapak yang sudah menyempatkan waktunya. Kita ganggu waktunya karena di tengah kesibukannya mungkin masih banyak bidang-bidang yang harus diurus dan lain-lain. Itu saja dari saya. Mungkin kita akan bertemu ya. Masih ada episode lainnya? Nggak ada? Oh ya, siap. Mungkin itu saja akhir kata dari saya, Muhammad Abdul. Kita tutup acara ngopi pada siang hari ini. Sampai berjumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.